Semoga paham. Terima kasih. Baik, sudah kelihatan Sudah Mas. kelihatan teman-teman? Sudah Sudah ya, kelihatan, oke. suara jelas. Oke, ya terima kasih Amri sekali lagi. Teman-teman, jadi siang ini kita coba akan membahas tentang salah satu produknya Excel lah, kalau boleh dibilang ya. Namanya Flex IoT. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin sudah familiar dengan IoT platform yang lain seperti apa ya, Ubidots atau yang Antares atau apalah yang itu. Jadi memang itu bagian dari IoT platform juga gitu ya. Jadi kalau istilahnya nih, sebelum IoT device itu berkembang, IoT platform ini udah lebih banyak gitu ya, termasuk Google, termasuk Amazon, AWS gitu ya, termasuk Microsoft sendiri punya platformnya gitu ya. Mungkin dengan capability yang mungkin lebih advance juga gitu ya. Oke, sebetulnya siang ini saya akan ditemani oleh Pak Tahir, Mas Tahir, cuman um, karena beliau sedang ada pekerjaan lain gitu ya. Karena teman-teman kemarin ada dari salah satu chief kita ada ngasih satu slide yang menarik gitu ya. Bagaimana sekarang dunia atau industri itu memang benar-benar mengarah ke digitalisasi. Bahkan bukan mengarah, artinya sudah harus gitu ya. Jadi kalau dalam ilustrasi yang diberikan oleh Ibu Yesi, Chief Information-nya Excel itu, kemarin ada salah satu karikatur yang saya bilang lucu banget gitu. Jadi ada orang lagi meeting gitu ya, di dalam ruangan meeting gitu ya. Oh ya nih, kita harus digitalisasi nih perusahaan kita dalam waktu 10 tahun lagi, 5-10 tahun lagi harus digital, harus paperless segala macam gitu ya. Tiba-tiba di samping itu ada kayak, kalau nggak salah ada bandul gitu ya. Ada bandul yang mau menghantam gedung itu, tulisannya COVID-19 gitu ya. Nah, artinya apa? Semua dipaksa gitu dengan adanya pandemi ini, semua dipaksa untuk berubah gitu segala cara. Nah, termasuk kaitan dengan Pak Tahir, beliau ini adalah salah satu developer yang membantu Excel untuk tadi memprovide platform digital. Makanya beliau lagi sibuk banget. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada yang nggak bisa di cover oleh saya, nanti akan di cover di next session sama Pak Tahir. Kalau nggak salah sesinya beliau nanti di apps ya, Android apps gitu ya, build Android apps. Oke. Mas Amri boleh di ini ya, kalau saya suaranya putus-putus atau kurang jelas, mungkin boleh Ya, di siap notif ya. Mas. Oke, sip, Siap, thank you. siap. Nanti kalau apa teman-teman uh, on the fly mau nanya juga silakan sih, langsung aja kalau nggak ada yang nggak jelas gitu ya, langsung aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah nunggu sesi Q&A Sesi. juga Ya. kalau ada yang mau langsung. Oke, jadi nanti kita di siang ini saya coba akan bahas gini. Sebenarnya ada dua part gitu ya. Jadi ada part teori nih nanti seperti apa sih konfigur Flex IoT ini, karena ini udah produk lah ini. Jadi step by stepnya nanti saya coba kasih di slide. Nanti kalau sempat ada waktu kita coba praktekkan dengan saya ada yang simple nih, ada ESP32 dan beberapa sensor gitu ya, yang mudah-mudahan kalau nanti teman-teman tertarik gitu ya bisa dicoba didalami. Jadi nanti mudah-mudahan waktunya cukup. Saya ada part teori dan ada nanti kita langsung apply ke pakai framework Arduino IDE nanti ya. Oke. Nah, tadi seperti yang saya bilang nih, Flex IoT itu apa sih gitu ya. Jadi kalau bahasa umumnya, ini adalah bagian dari atau merupakan IoT platform. Nah, yang di sebelah kanan ini menjelaskan IoT platform tuh ngapain sih gitu. Jadi kalau ada device IoT, kemarin kayaknya ada yang nanya ya, saya lupa ya siapa yang nanya, atau ada yang pernah dengar pertanyaan, ini data-datanya gimana sih koleknya gitu ya, atau saya pernah diskusi dengan siapa ya, Farhan atau siapa ya, lupa. Nah ini teman-teman, jadi kalau
ada device gitu ya, ngeluarin data, feeding banyak data, siapa yang nangkep ya IoT platform ini gitu. Termasuk di dalamnya nanti apa protokolnya gitu, mau pakai apa, MQTT, HTTP atau apa. Terus kedua manajemen nih. Jadi kapan sih si IoT device ini akan ngirim data gitu ya. Terus formatnya apa gitu ya. Nanti kita lihat deh. Ada beberapa format gitu ya. Yang paling umum JSON gitu ya, JavaScript gitu ya. Kemudian apa? Security gitu ya. Jadi supaya device ini tidak dihack gitu ya. Dia punya protokol, dia ada security. Nanti kita lihat kayak gimana security yang dikasih sama si Flex IoT ini. Dan yang terakhir, kalau kita lihat nih, yang fitur yang paling keren gitu ya, kalau menurut kita dan teman-teman, Flex IoT ini sudah punya API gitu. Jadi dot yang paling bawah ini nih, kalau boleh di highlight gitu ya, jadi bisa diintegrasi dengan bisnis sistem yang lain atau web service atau ke apps gitu. Mau ke Android, mau ke mana? Ke iOS gitu ya. Nah, itu bisa ke feeding data ke platform yang lain gitu ya. Nah, ini di build atau di develop oleh namanya Expand. Expand tadi perusahaan dari Axiata juga yang memang dia digital company. Jadi developernya ada di Expand ini, produknya namanya Flex IoT. Lebih khusus lagi Flex IoT ini untuk developer gitu ya, jadi bukan untuk customer. Jadi analitiknya nggak banyak di sini, tapi kita lebih ke manajemen device segala macam gitu ya. Oke, nah ini step by stepnya. Kalau teman-teman sudah, mungkin saya pernah share link gitu ya, kalau mau masuk ke Flex IoT gimana caranya, bla bla bla, mungkin ada beberapa dokumen singkat juga di situ, ada kalau nggak salah ada video tutorial gitu ya yang dibawain sama orang Axiata waktu itu. Nah ini step by stepnya. Jadi teman-teman nanti awalnya itu register dulu gitu ya di portalnya, kemudian bisa login. Nanti setelah login bisa create device atau brand tertentu gitu ya. Nah, kemudian bisa kita onboarding. Onboarding ini nanti maksudnya sensor-sensornya kita aktifin gitu, apa aja gitu. Nah, nanti dipublish, jadi dipublish nanti kita bisa keluar dalam bentuk dashboard atau kontrol gitu ya. Ada pertanyaan so far teman-teman sampai sini? Pakai teman-teman. Belum ada ya? So far belum ada di Belum chat. ada ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Oke, nah kalau dari apa namanya layer arsitektur gitu ya, di mana sih sebenarnya letaknya Flex IoT ini? Kemarin kan kita udah sempat lihat ya protokol stack-nya. Jadi kalau yang paling bawah ini ada device, ada sensor, ada microcontroller, kemudian kita kemarin sudah sempat menyinggung tentang NB-IoT, bisa dengan Wi-Fi juga, connectivity nanti mungkin ada 5G, segala macam. Nah, Flex IoT ini ada di tengah-tengah gitu. Dengan apa? Di atasnya tuh aplikasi. Aplikasi ini bisa jadi bentuknya web gitu ya. Ini bisa jadi di mobile apps gitu ya. Bisa jadi datanya disimpan di cloud gitu untuk analitik lebih lanjut. Kalau ke atas ini dengan namanya application program interface gitu. Metode komunikasi atau protokolnya. Nah, kalau ke bawah ke device ada macam-macam sebenarnya. Cuman yang paling umum digunakan dua ini yaitu HTTP dan MQTT. HTTP ini mungkin agak lebih berat karena format datanya yang lebih panjang, sementara MQTT lebih simpel lagi gitu ya, karena dipotong-potong gitu ya dengan stream yang lebih kecil-kecil sehingga lebih cocok untuk device-device IoT, terutama yang misalnya nanti kita mau pakai NB-IoT. Apa aja sih yang dilakukan di Flex IoT tadi nih? Kita bikin device-nya, kita add device-nya, kemudian actionnya nih ngapain? Mau terima data dari sensor gitu, misalnya events itu misalnya kalau misalnya suhu atau temperatur di taman
depan rumah itu sudah mencapai 40, mungkin 39 derajat Celcius gitu di Indonesia berapa sih? Mungkin 35 derajat Celcius. Nah, berarti harus disiram gitu. Harus penyemprot air itu harus nyala gitu. Nah, mungkin itu. Kemudian device operation, tadi pendefinisian, bagian dari pendefinisian device. Dashboard ini ya kayak dashboard lah, mungkin kalau teman-teman ngelihat di kendaraan gitu ya, di mobil atau di motor ada indikator fuel, ada indikator aki, ada indikator ampere atau apa gitu. Nah, itu teman-teman bisa bikin itu nanti di situ. Yang terakhir tadi API. API ini tadi untuk komunikasi dengan platform-platform lain atau aplikasi yang ada di atasnya. Kemudian ini adalah protokol, ini refresh saja. Jadi ini juga kenapa cuma 6 ya? Kalau OC mungkin ada 7 ya kalau nggak salah ya. Nih, jadi physical, balik lagi device, kemudian link layer, internet layer nih IP, transport nih. Ini mulai dihandle nih sama apa namanya platform IoT platform di sini gitu ya. Yang ini nih. Di sini protokol ini ada API-nya, ada protokol tadi misalnya CoAP, MQTT juga bisa gitu ya. Ini ada API-nya tadi. Ini JSON-nya juga di-handle. Jadi mostly kalau dilihat dari mungkin teman-teman yang komputer juga terutama ya pasti paham banget ya dengan 7 layer OC itu. Jadi ini mappingnya gitu kurang lebih kalau terkait IoT. Banyak versinya, cuman ini mungkin lebih sederhana lah gitu ya. Kemudian nah ini. Jadi nanti kalau teman-teman buka ini link ini, teman-teman akan dikasih apa namanya display atau landing page untuk login gitu ya, untuk register atau login. Nah nanti kalau misalnya perlu login, ini ada form-form yang bisa diisi di sini. Kalau nggak salah yang mandatory itu selain email apa ya, nomor telepon ya, jadi nggak boleh duplicate, saya agak-agak lupa. Oke, nanti coba sendiri ya ke ini nih, portal flexiot.excel.co.id. Oke, nanti ini halaman mukanya, jadi kalau home-nya gitu ya, jadi akan ada seperti ini, tampilan seperti ini. Nah ini step-stepnya saya kasih angka gitu ya. Jadi mulai nanti ada device SDK nih, sorry kekecilan ya. Nanti kita lihat ya, tapi ada nanti kita satu-satu. Ini satu device SDK, dua itu kita brand device, kemudian device apa bukan onboarding, ya onboarding. Kemudian nanti ada device operation, kemudian nanti ada dashboard. Ini tadi yang saya bilang nanti seperti tampilan grafik atau apa kita bisa define. Yang terakhir API. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Ini ini step pertama. Step pertama ini device SDK untuk IoT device. Jadi di Flex IoT memang belum banyak gitu ya device-device yang sudah punya template lah. Jadi ini template kalau misalnya teman-teman mau connect misalnya dengan Raspi gitu. Raspi ini salah satunya nih kalau nggak salah nih. Jadi kalau teman-teman download bentuknya file-file kayak gini gitu ya, zip gitu ya. Nah ini isinya codingan template gitu untuk misalnya menggunakan Raspi gitu ya. Atau ini menggunakan framework-nya ESP dan Arduino. Kemudian ini Visual Studio. Diecode ini adalah salah satu partner kita juga. Jadi mereka create hardware juga dan sudah dites dengan platform Flex IoT ini, makanya mereka bisa meletakkan apa namanya template untuk coding di
uh, alat EVK mereka gitu ya. Jadi nanti yang saya bilang mungkin kita akan tempatkan juga template untuk yang punya Xcam di sini. Cuman karena belum jadi mungkin belum ada di sini gitu ya. Nanti setelah download, ekstrak gitu ya, teman-teman bisa modify sesuai dengan uh, uh, yang teman-teman gunakan gitu ya. Ini contoh yang nanti saya pakai gitu ya, atau yang kita akan gunakan di contoh kita kali ini. Saya pakai ESP32. Kenapa ESP32? Karena ada Wi-Fi-nya gitu dan lumayan gampang sih dibelinya gitu ya, lumayan banyak udah. Ada DHT11, DHT11 ini ada temperatur dan humidity. DHT11 ini kalau nggak salah speknya lebih rendah ya daripada DHT22. Nah, DHT22 itu lebih rentang temperaturnya lebih lebar gitu. Ada relay, nanti kita coba yang simpel aja, kita coba nyalain untuk lampu gitu ya. Ini sensor magnetik untuk buka tutup pintu gitu ya. Nanti ini bisa feeding data, yang ini temperatur dan humidity, ini bisa juga feeding data on atau off, kita coba lihat. Ini juga bisa kita kontrol, kita bisa matikan, nyalakan relay ini gitu ya. Ini skematiknya, ini ada DHT-nya, ini sensor magnetik, ini relay-nya, ini ESP-nya gitu ya. Ini power supply breadboard. Ini yang sempat saya tes gitu ya, saya gunakan gitu ya. Jadi yang nanti di PPT teman-teman adalah ini yang udah saya cobain gitu ya dengan apa namanya, dengan beberapa sensor ini. Karena kalau di lab mungkin lebih banyak ininya ya, apa namanya, pilihannya. Cuman kemarin karena lagi nggak di lab, jadi yang paling gampang aja lah yang saya coba gitu ya. Nah ini secara global nanti bentuknya jadi kayak gini. Jadi dari device kita ini, tadi ini yang kita mau connect, itu akan mengirimkan data atau dikontrol oleh Flex IoT dengan protokol MQTT gitu ya. Jadi MQTT-nya itu lewat mana? Lewat Wi-Fi, connect ke jaringan internet ke Flex IoT gitu ya. Jadi saya punya Wi-Fi nih, connect internet dulu, dari internet ke Flex IoT. Begitu juga sebaliknya. Nah, tadinya saya dengan Pak Tahir tadinya mau membuat web gitu ya untuk application di sini gitu. Cuman karena beliau belum bisa gabung siang ini, nanti kita coba ini aja dengan namanya Postman gitu ya, dengan salah satu tools untuk mengetes API. Nanti mungkin yang bagian API dan apps-nya itu mungkin digabung dengan materinya Pak Tahir ya. Jadi kalau dari Flex IoT sama, jadi si web ini dari manapun nanti bisa connect ke Flex selama dia connect ke internet gitu. Jadi intinya kuncinya harus punya koneksi ke internet, dia bisa kontak ke Flex IoT, tentunya dengan ada autentikasi segala macam ya. Jadi harus ada username, harus ada secret key nanti gitu ya. Dan API ini sebenarnya kalau teman-teman lihat itu pasti disediakan oleh platform-platform besar tuh, kayak apa namanya, yang untuk musik, yang macam-macam. Jadi udah ada API biasanya, perusahaan-perusahaan yang service-service besar itu udah punya API-nya. Jadi siapapun bisa ngambil data, bisa naruh di webnya gitu ya. Nah, Flex IoT juga punya gitu ya. Oke, ini nggak usah saya jelasin lah, mungkin teman-teman juga lebih paham nih. Jadi saya kebetulan connect ke ISP-nya dengan framework Arduino IDE gitu ya. Walaupun sebenarnya si ISP-nya tuh punya framework sendiri, ISP IDF gitu ya. Cuman biar lebih simpel gitu ya, kita coba dengan framework Arduino aja gitu ya. Pakai Visual Studio, platform I/O, kalau teman-teman pernah nyoba juga, itu juga enak banget gitu ya, karena udah ada terminalnya juga di situ. Jadi nggak seperti yang Arduino terpisah gitu, dia di dalam box-nya itu juga enak banget sebetulnya, cuman kita pakai ini aja.
Jadi seperti biasa di Arduino itu biasanya harus ada library. Library-nya nih apa? Misalnya sensornya, tadi nih DHT-nya, saya coba pakai display liquid crystal, LCD-nya, PubSub client ini untuk MQTT ya teman-teman, publish dan subscribe. Nanti kita jelasin ada sedikit. Arduino JSON ini untuk format datanya. Jadi kita pakai JSON formatnya. Itu nanti yang dikenalin dalam format tertentu. Jadi kalau kita mau ngirimin data ke platform, si platform ini harus benar-benar bisa ngenalin struktur stringnya, struktur value-nya, struktur format aturannya itu harus ada gitu. Harus dikenalin oleh si platform supaya device itu, informasi dari device bisa dibaca gitu ya. Terus yang ini pin out ini biasa nih kalau teman-teman udah sering coding udah tau lah. Misalnya saya punya DHT-nya saya taruh di GPIO 4, kemudian apa namanya ini internal LED-nya si ESP32 di GPIO 2 gitu. Kemudian sensor pintunya di pin 5 gitu kan. Apalagi nih nah, relay-nya di pin 23, GPIO 23 gitu ya. Sorry, teman-teman. Nah, kemudian ini setup. Setup ini adalah segmen atau part yang nanti akan berulang-ulang terus nih. Yang akan di set di inisial di awal gitu ya. Apa aja nih misalnya apa namanya state-nya gitu, misalnya door-nya close atau sebagai input, LED-nya sebagai output gitu ya. Loop ini nanti yang akan di run terus ya, setiap kali si microcontroller melakukan instruksi, ini loop ini yang akan dibaca terus gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nanti bisa saya share juga ini sebenarnya ini ada bagian yang ada untuk koneksi ke WiFi, ada yang terkait MQTT gitu ya. Jadi nanti ada looping untuk selalu ngecek WiFi-nya aktif apa enggak sih. Kalau nggak aktif dia connect, kalau nggak aktif connect gitu ya. Kalau putus dia connect lagi gitu. Atau selalu ngebaca data di MQTT gitu. Apakah ada data gitu ya? Apakah harus ada yang dia terima gitu kan? Kemudian harus diapain gitu. Itu MQTT, terkait MQTT. Terus ini MQTT protokol. Nah ini tadi saya coba mau jelasin. Jadi MQTT itu apa sih? Saya lupa singkatannya. Kalau nggak salah Message Queue Telemetry Transport gitu ya. Jadi ini salah satu protokol yang kalau boleh saya bilang kayak kita ini ya. Contohnya kalau kita join di grup gitu ya. Ya mirip kayak gitu. Jadi kita bisa publish juga di grup, bisa ngirim, dan kita akan nerima informasi apapun yang ada di grup gitu ya, yang ada di WhatsApp grup gitu ya. Nah, apa grupnya itu apa? Nah, broker namanya kalau di MQTT. Jadi bedanya dengan HTTP nih, kalau HTTP nggak ada broker, jadi semua informasi di pool di satu server gitu ya. Nah, kalau MQTT ini ada broker namanya. Broker ini nanti dia yang tahu nih, misalnya si device ini cuman mensubscribe yang ini nih, yang warna hijau ini. Informasi dari misalnya sensor temperatur gitu ya. Jadi dia nggak mau dengerin, dia nggak mau tahu lampunya mati apa enggak. Dia cuma pengen dengerin temperatur aja gitu ya. Jadi yang akan diterima sama device ini adalah informasi tentang temperatur. Dia nggak akan nerima misalnya yang device ini tentang lampu lagi on atau off gitu, yang merah ini gitu. Jadi gitu ya, publish dan subscribe intinya gitu. Nah, MQTT ini based on TCP ya, jadi ada acknowledge. Jadi message-nya itu harus benar-benar diterima di penerima, baru dianggap sukses gitu. Jadi kalau nggak sukses akan dikirim terus.
Makanya kemarin saya kalau nggak salah ada paper gitu ya, baru baca paper, dia membandingkan antara protokol MQTT dan CoAP di NB-IoT. Konon kabarnya sih kalau saya nggak salah baca, si MQTT ini bisa mendegrade apa namanya sedikit kualitas NB gitu. Karena apa? Karena dia akan keep koneksi-koneksi untuk sampai datanya tuh apa namanya diterima gitu di penerima gitu. Beda dengan CoAP yang based on UDP gitu. UDP itu artinya kayak kita streaming nih, streaming uh, film gitu ya dari server gitu ya. Ada frame yang hilang gitu. Itu nggak masalah buat kita karena kita bisa bisa tahu urutan cerita berikutnya gitu. Walaupun satu dua frame hilang itu nggak masalah. Itu UDP ya. Kalau TCP itu benar-benar harus datanya utuh gitu, paketnya harus diterima. Nah, MQTT itu based on TCP. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Ini di bawah parameternya juga banyak sih sebenarnya. Jadi ada MQTT broker yang free. Kalau teman-teman nanti mungkin mau menginstall di Raspi, ada di Linux, ada di Windows juga ada gitu ya. Kliennya juga banyak kalau buat nyoba nanti. Kalau nggak salah yang paling terkenal tuh broker itu Mosquito namanya. MQTT broker ya, yang itu free juga gitu ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada. Oh, tidak mas. Oke, Di chatbox belum ada sih. belum ada ya? Oke, Belum ada. siap. Oke, saya lanjut dulu ya kalau gitu ya. Oke, Ya, teman-teman bisa langsung drop aja ya pertanyaannya. iya. Kita mau raise hand. Iya, raise hand atau di lewat chatbox Ya, juga boleh. raise hand di saat Mas Varianto jelasin, nanti saya bisa langsung Ya, notif potong ya. Mas Varianto aja Ya, gitu. potong aja nggak apa-apa. Oke. Oke, oke. Ini saya lanjutin terkait dengan contoh microcontroller yang saya pakai gitu ya. Teman-teman mungkin banyak yang Arduino juga gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini mirip-mirip juga kok karena saya pakai frameworknya ESP32 kemarin. Ada teman kita Joanna juga, saya nggak tahu nih. Joanna ikut nggak ya sekarang nih? Ada Joanna nggak? Oh Mas, maaf, ini ada pertanyaan dari Fabio. Oke, boleh. Ada programming lain selain Arduino IDE untuk ESP32 kah? Oke. Ya, ada tadi yang seperti saya bilang. Jadi itu namanya framework ya. Jadi tools, bentuknya tools yang digunakan kita untuk memprogram microcontroller gitu ya. Arduino IDE ini salah satu yang paling banyak digunakan karena Arduino ya, Arduino-nya banyak gitu ya. Dan istilahnya kalau kayak kita mau mengakses Linux lewat Windows gitu kan bisa juga gitu ya, pakai SSH atau pakai Telnet gitu ya. Nah ini sama gitu. Ini framework aja untuk mengakses codingan atau kita supaya bisa memprogram si microcontroller. Tadi saya udah sebutin yang punyanya ESP-nya sendiri namanya Espressif perusahaannya. Itu namanya ada ESP IDF. Kebetulan saya belum install yang di laptop yang ini. Terus yang paling terkenal juga ada namanya, kalau teman-teman punya Visual Studio, nanti bisa teman-teman tambahin platform I/O. Platform I/O itu uh, bentuknya tuh udah apa ya? Lebih menarik lah, lebih karena dia line programmingnya dan dia akan tahu gitu. Oh ini ada yang kurang nih kayaknya. Ini line-nya sampai mana nih gitu kan. Warnanya dan warna-warni gitu. Seingat saya lebih lebih enak lah untuk programmer gitu ya. Ada platform I/O, dia support ESP32 juga, support Arduino juga di situ. Yang saya tahu itu yang paling banyak digunakan, mungkin ada ya lagi yang lain, tapi yang bawaannya ESP, Espressif sendiri itu namanya ESP IDF gitu ya. Menjawabkah kira-kira? Apakah menjawab? Iya Pak, udah dijawab. Terima kasih Pak. Oke, sip. Sip. Oke.
Oke, belum ada follow up Belum ada question lagi lagi, ya. Mas. Ya, bisa langsung Joanna cari. ada nggak ya hari ini? Joanna join Oh, nggak? ada, Mas. Joanna dari Ekan Nasin kan ya? Iya, Iya. Joanna Mau gimana komen. kabarnya? Udah bisa connect belum ISP-nya? Dengar nggak Joanna? Oh, dia bilang di chat sudah, Mas. Oh sudah, oke lah, sip sip kalau gitu, oke. Ya tadinya kalau belum nih mungkin nanti bisa coba lihat di sini gitu ya, tapi syukurlah alhamdulillah udah bisa berarti ya. Oke mantap mantap Joanna, tinggal dilanjutkan ya berarti. Ya, ini step by step-nya. Jadi teman-teman bisa download Arduino IDE-nya gitu ya di webnya Arduino nanti bentuknya kayak gini. Terus gunakan laptop atau MacBook punya sendiri ya, jangan punya orang nanti dimarahin. Kemudian ada micro USB, harus ada internet karena apa nanti kita perlu download library gitu ya. Ini driver juga tadi nanti untuk namanya CP210X gitu ya, UART. Ini untuk serial interface dari laptop ke ISP gitu ya. PubSub client tadi yang saya bilang ini library-nya untuk MQTT dan format datanya dengan JSON. Ya ini mungkin saya ini aja ya, singkat-singkat aja. Jadi ini ada step by step-nya, ada kalau teman-teman cari nih ada saya linknya saya sertakan di sini juga. Jadi kalau teman-teman pakai Arduino IDE karena memang ini bukan bawaannya ISP, jadi teman-teman harus apa namanya arahkan dulu URL-nya si Arduino IDE ini ke kayak library-nya gitu ya, package-nya ESP32 supaya nanti dikenalin gitu di platform IDE ini gitu ya. Kemudian setelah link-nya kita letakkan di preference, nanti kita akan cari nih, bisa cari mulai bisa klik ESP32 di sini, nanti keluar apa namanya library yang dibutuhkan gitu. Nanti dia akan install. Udah selesai tuh. Nanti jenis-jenis karena tipe ESP32 ini banyak gitu ya. Kemarin kalau nggak salah yang punyanya Joanna itu yang Node MCU ESP32S. Kalau yang saya pakai sekarang ini Duit gitu ya, yang DOIT gitu ESP32. Kayaknya pinnya lebih sedikit sih dibandingin yang punya Joanna. Oke, kemudian, nah ini tadi memilih board ya. Tadi kita mau pakai board yang mana nih gitu kan. Nanti keluar semua nih di sini kalau udah kita install. Oh sorry, slide-nya yang ini. Jadi ini contohnya yang punya saya, yang Duit ESP32 DevKit V1 gitu ya. Kalau teman-teman tadi udah berhasil install USB-nya, itu akan ketemu COM-nya gitu ya. COM-nya akan didetek dan dia akan di checklist kayak gini. Artinya si COM port USB kita udah bisa kenalin physical koneksi ke si ESP32 ini. Oh, Oke, Mas Haryanto, maaf. yep, Ini ada pertanyaan yep, dari Diva, dari yep, tim TikTok. yep, Jadi Diva ini familiar dengan API, yep. tetapi tidak familiar dengan MQTT. Oke. Nah, terus Diva menanyakan bagaimana gambaran cara minta datanya dengan API dari MQTT. Apakah harus subscribe terlebih dahulu? Oh, gitu ya. Oke. Saya boleh balik ke gambar yang tadi ya, kalau gitu ya, sebentar. Oke. Berarti seperti cross beda dulu bayar apa gimana? Sebentar ya. Tadi gambar saya mana ya? Saya balik dulu ke slide yang tadi. Yang paling awal ya. Oke. Diva ya tadi ya? Yang tanya ya? Iya Mas, Diva Oke. dari TikTok. Oke, Diva dari TikTok. Jadi gini,
Diva familiar dengan API tapi tidak familiar dengan MQTT. Jadi tadi sesuai dengan grafik atau ini yang saya gambarin di sini, MQTT atau HTTP ini protokolnya antara device dan IoT platform gitu ya. Jadi dari sini ke sini. Ini metode penyampaian data dari tadi saya contohin sensor temperatur gitu ya. Jadi once si sensor ini udah bisa feeding data ke sini, datanya akan di-keep di sini gitu ya, temperatur gitu ya, humidity gitu. Datanya akan di-keep di sini nih. Ada timestamp-nya, ada besarannya, value-nya gitu ya. Karena ini kan variabel ya, temperatur dan humidity ini. Nah, API ini diambil dengan cara apa? Jadi API ini tidak mengambil data dari device langsung gitu ya. API ini nggak ke sini ngomongnya, tapi API cukup ngomong ke platform, ke Flex IoT. Dan yang diambil adalah data yang sudah ada gitu. Jadi once data sensor sudah di-upload, berarti ready untuk diambil dengan API gitu ya. Jadi API ini ngobrolnya dengan Flex IoT, jadi nggak ke device gitu. Kalau mungkin tadi Diva udah ngeh dengan API-nya, selama Diva misalnya connect-nya dengan apa nih? Misalnya dengan laptop gitu ya di sini, dengan laptop gitu ya. Mau ngambil data temperatur di Flex IoT bisa gitu. Yang penting punya kredensialnya si Flex IoT. Nanti kan pas connect API ini ada secret, ada segala macam, ada username, device-nya yang mana, nanti disediain oleh API-nya. Jadi ngobrolnya cuman antara level apps atau apapun di atasnya dengan Flex IoT. Jadi nggak ke bawah ya. Jadi ngambil datanya dari sini. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu ya untuk komunikasi data. Apakah menjawab Diva bisa open Ini mic? kedengeran nggak suara Diva? Ya, kedengeran Diva Ya, gimana? kedengeran Diva, silakan. Berarti Pak, yang nge-subscribe itu sebenarnya itu dari yang IoT platformnya ya, bukan aplikasinya. Maksudnya nge-subscribe tuh gimana ya? Jadi kan ada yang publish subscribe itu kan, berarti kan publish itu. Iya, publish subscribe itu MQTT. Jadi ke device, dia ke bawah. Jadi ke bawah. Jadi ngobrolnya itu kalau public and subscribe itu ngobrol. Ini sebagai broker tadi yang tadi saya bilang kan sebagai MQTT broker gitu ya. Oh iya. Nah, ngobrolnya tuh yang publish subscribe cuman ini dengan ini. Nah, yang ini, yang si laptop ini cuma ngambil data aja yang udah ready gitu ke sini. Gitu. Ya, Mas. Udah jelas, terima kasih. Jelas ya? Oke, ya, sip. jelas. Oke. Oke Diva, thank you pertanyaannya. Sampai mana tadi saya lupa dah. Tadi slide 20-an kalau saya nggak salah. 20-an ya? ISP udah ya? Oke. Oke, tadi ISP sudah selesai, kita ke sini. Oke, kita masuk ke part yang berikutnya yaitu kita ini nih tadi kalau kita tadi udah ISP-nya udah bisa kita connect segala macam. Yang berikutnya adalah brand dan type gitu ya. Jadi ini maksudnya kita mau pakai fasilitas yang ada di Flex IoT. Brand itu kayak ya brand lah. Misalnya saya punya ESP32, teman-teman Arduino, yang lainnya ARM, yang lainnya Intel, yang lainnya apa boleh dinamain bebas gitu ya nanti di sini. Jadi by default teman-teman kalau register ke Flex IoT akan di-assign brand type yang generic gitu, namanya generic brand gitu ya, dan generic device. Jadi kalau brand itu misalnya kayak tadi tuh ESP32 tapi versi yang DevKit V1 gitu ya.
Ada lagi ESP32 yang versi not MCU gitu ya. Itu yang satu sifatnya umum, yang satu tipenya gitu ya. Brand sama device. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mau pakai nggak bisa, nanti bisa kontak ke saya. Nanti saya approve, nanti teman-teman bikin sendiri aja device-nya, tambahin. Karena kita kasih satu ini sebagai uji coba untuk para developer. Sebenarnya kalau mau nambah, ini mungkin terkait komersial ya. Cuman nanti untuk teman-teman IMDP nggak apa-apa, nanti saya kasih approval-nya. Kebetulan saya punya akses untuk adminnya, jadi bisa approve ya. Oke ya. Berikutnya onboarding. Tadi kalau sudah brandnya, sekarang kita pendefinisiannya. Oke, istilahnya di dalam Flex IoT ini device onboarding gitu ya. Jadi kita mendefine ininya device-nya. Oke. Nah, ini nanti kalau masuk device onboarding, nanti kita contohin ya kalau sempat. Jadi ini yang perlu diisi atau dipilih gitu ya. Ada device-nya apa, brand-nya apa, device type-nya apa, kemudian versinya kita isi. Kemudian ini ada MAC address yang kanan ini, apakah mau di-generate dari sistem atau mau kita define sendiri gitu ya. Kalau kita enable, kita klik di sini, ini akan otomatis MAC address-nya akan di-generate oleh sistem gitu. Jadi bisa dipilih gini. Oke, yang ini adalah, ini harus diisi juga nanti. Ini protokolnya, pilihannya apa, MQTT atau apa gitu ya. Nanti begitu di-create, ini tadinya kosong, ini akan keluar halaman ini nanti gitu ya. Ini nanti isinya kita lihat ya, di sini isinya apa aja. Ini nanti kita akan masukkan sebagai parameter di codingan kita untuk ESP32-nya gitu ya. Jadi ini ada parameter username sama password, ada folder ya, kalau teman-teman directory gitu ya. Kita subscribe-nya, ini kita harus state nih nanti. Kita mau dengerin di folder atau directory apa gitu ya. Directory lah lebih tepatnya. Karena bukan penyimpanan kan, directory apa. Karena udah di state nih di sini. Ini harus dimasukkan. Ini servernya, nanti kita harus set juga. Kalau ini juga harus di set juga nanti. Kita lihat ya. Oke, nah ini tadi. Jadi nanti ada data server. Server itu yang tadi nih, Flex IoT, MQTT, Flex IoT gitu ya. Ini harus di-input. Jadi ini kalau yang atas ini di Flex IoT-nya, yang bawah ini di codingan ESP-nya gitu ya. Ini serialnya nanti di device onboarding, yang ini, yang event topiknya diisi juga dari sini nanti, eventnya yang ini, yang event topik, masuknya ke yang kuning ini, yang action ini ke yang hijau. Nanti jadi action ini untuk apa? Jadi device-nya atau yang mendengarkannya itu juga sama, harus subscribe ke directory ini gitu ya. Jadi contohnya ini /esp32 devkit 1 sub gitu ya. Nah ini MQTT username dan password. Ini yang tadi saya bilang. Jadi ini bagian dari autentikasi supaya device kita tidak bisa dihack gitu ya. Bagian dari autentifikasi. Jadi ada beberapa MQTT yang tidak boleh tidak menyertakan username dan password. Nah itu rentan banget kalau misalnya kita bisa intercept gitu ya. Kita bisa feeding data atau ngambil data dari komunikasi MQTT. Makanya ada username dan password di MQTT yang disediakan oleh Flex IoT.
Yang berikutnya ini contoh device-nya adalah tadi monitoring temperatur dan humidity, kita pakai DHT11. Jadi nanti kita add event namanya. Event ini adalah ada dua term ya teman-teman. Event itu sesuatu yang di-generate, data yang di-generate oleh device ke cloud, ke IoT platform, ke Flex IoT. Itu namanya event gitu ya. Nah dalam hal ini contohnya adalah temperatur dan humidity dari feeding dari device ke atas. Nah nanti kita lihat kalau yang ini contoh event ya, temperatur. Ada lagi yang ini sama, ini event juga karena informasinya dari magnetic sensor ini untuk di feed ke Flex IoT. Jadi saya cuma pengen tahu aja ini sebenarnya open atau close gitu, 0 atau 1 gitu aja sebenarnya sih. Si pintu ini terbuka atau tertutup gitu ya. Oke, berikutnya ini masih event, jadi dari device feeding data ke atas. Nah, yang berikutnya adalah action. Mas Varianto, Ya. ini ada 2 pertanyaan, kita Boleh. jawab sekarang dulu ya. Ya, biar boleh. kita nanti materi lebih banyak. Boleh. Dari Sulhan, tim Ya. Trace IT. Iya. Sulhan nanya nih, adakah tutorial yang lebih mendalam dalam penggunaan Flex IoT di internet atau ada pembelajaran khusus untuk menggunakan platform tersebut? Mungkin maksudnya sumber video untuk bisa operasikan selain dari PPT Mas Varianto sendiri. Saya melihat ada dokumentasi Flex IoT. Kayaknya saya pernah share juga ke teman-teman waktu itu linknya. Saya nggak tahu apakah Sulhan pernah buka atau enggak. Tapi kelihatannya memang itu agak-agak outdated dengan menu-menu yang sekarang. Tapi mungkin bisa jadi acuan kurang lebih kalau teman-teman mau nyoba-nyoba gitu ya. Yang benar-benar dalam bentuk dokumentari ya itu yang saya pernah tahu gitu ya. Dan yang pernah saya share juga sebenarnya waktu itu ada sama dari orang Axiata juga yang mencoba menjelaskan juga gitu ya. Apakah teman-teman udah sempat buka atau belum, tapi nanti coba dilihat lagi link dari saya. Kalau misalnya memang nggak ada, nanti saya coba share lagi. Tapi ini link ini, materi ini akan saya share juga. Mudah-mudahan bisa jadi sedikit banyak memberi gambaran lah buat teman-teman untuk nyoba-nyoba ya. Karena saya coba sedetail mungkin dengan informasi di slide-nya gitu ya. Jadi apa yang harus di mapping kemana, saya coba tempatkan di sini. Kurang lebih gitu ya, Sulhan. Oke. Sulhan menjawab atau masih ada pertanyaan lagi terkait tutorialnya? Sulhan? Sepertinya jelas. Oke, ada lagi? Oke, sudah paham ya dari Sulhan. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Ikhwal. Oke. Dari tim Walletku. Ya. Ikhwal nanya kemarin, ini pengalaman dia. Kemarin kami sudah bisa koneksikan ESP32 ke Google Firebase dan ke aplikasi. Tapi bagaimana cara kami untuk tahu protokol apa yang akan kami gunakan? Protokol apa yang akan digunakan kalau menurut saya sih kita yang define gitu. Kita maunya pakai apa gitu. Gini, kadang protokol itu juga harus disesuaikan dengan connectivity-nya. Tadi contohnya nih, yang saya bilang, HTTP itu agak lebar gitu ya, datanya panjang banyak. Nah itu mungkin agak berat untuk NB-IoT, kalau misalnya datanya agak panjang. Teman-teman bisa pakai HTTP misalnya kalau connectivity-nya seluler kemarin, 3G gitu, 4G atau Wi-Fi gitu, itu mungkin nggak masalah gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya mau pakai NB-IoT atau seluler 2G yang mungkin relatif lebih rate-nya lebih kecil gitu ya, data rate-nya, itu teman-teman lebih cocok dengan MQTT atau CoAP gitu. Balik lagi, kalau yang IoT itu kita lebih banyak ke MQTT tadi atau CoAP karena lightweight sifatnya gitu ya. Makanya kemarin kalau teman-teman lihat atau ingat kemarin materi yang saya kasih, ada lumayan banyak protokol yang jalan di TCP/IP, di atas TCP/IP
yang disupport di NB-IoT. Tapi kalau menurut saya itu nggak semuanya bukan kompatibel ya, tidak semuanya cocok gitu karena kayak FTP nih, FTP kalau datanya besar gitu ya pasti putus lah kalau pakai NB-IoT. Tapi beda dengan kalau FTP kita dengan WiFi gitu ya, yang bisa 2 Mbps, yang bisa lebih kenceng lagi gitu, yang 4G gitu, atau kita di tempat yang 5G gitu nanti itu beda gitu. Jadi balik lagi ke kita, siapa tadi? Sulhan, Ikhwal, balik lagi ke kita, Ikhwal. Kita mau pakai apa gitu? Karena di state di awal sih biasanya kita mau pakai apa itu. Jadi supaya saling mengerti gitu. Kalau protokol yang mau digunakan. Oke, Iqbal, apakah sudah jelas atau ada follow up question lagi? Oke Pak. Jadi gini maksudnya, kita kan sudah bikin, tapi nggak tahu itu MQTT atau HTTP. Oh gitu. Jadi ini ya, dengan script yang sudah disediakan Firebase gitu ya? Dengan template gitu ya? Supaya tahunya gitu. Pasti ada di situ informasinya, Iwan. Pasti ada. Pasti dia pakai apa, ada gitu. Tadi protokol dan format gitu biasanya. Kalau kita sekarang ini yang saya contohin itu, protokolnya MQTT, formatnya JSON. Firebase cuma ngopi secret code dengan linknya udah kelar gitu. Pasti ada itu jenis protokolnya apa. Ya mungkin protokol standar atau protokol yang mereka bikin sendiri. Kebetulan saya belum pernah nyoba Firebase ya, jadi belum kebayang gitu ya. Tapi pasti ada gitu. Jadi intinya protokol itu kan sebenarnya gini. Protokol itu adalah satu kesepakatan gitu antara dua pihak yang saling berkomunikasi supaya dua-duanya ini bisa saling ngerti gitu. Nggak mungkin kalau nggak ada protokolnya, pasti ada protokol yang dipakai gitu. Intinya gitu, entah bentuknya yang standar, yang dikenalin sebagai tadi kita bilang TCP, HTTP, MQTT, CoAP, FTP, ya macam-macam gitu ya. Atau ada protokol lain gitu, yang proprietary, kita nggak tahu. Saya juga belum nyoba Firebase soalnya. Jadi mungkin nanti saya coba cari tahu ya apa yang digunakan di Firebase. Halo, Ilwal. Oh iya. Oh, ada Mas Beni. Oke, Mas Beni. Mas Beni mau nambahin. Ya kalau bingung dia pakai protokol apa, coba aja nyalain Wireshark, install aja Wireshark. Nah, lihat itu dia pakai apa protokolnya. Ntar kelihatan tuh di situ. Pernah cobain Wireshark nggak? Belum sih Kak, belum. Itu ada. Jadi Wireshark biasanya pakai admin tuh, sysadmin yang pakai. Nah, itu dia buat ngelihat protokol tuh, dia nge-tap langsung ke ini, ke mana? Ke interface-nya. Oke deh Kak. Soalnya kalau dari device-nya itu tetap pakai JSON, cuma ya langsung connect aja gitu. Ya, JSON itu kan formatnya ya, format datanya. Pasti di bawahnya tuh ada lagi protokolnya. Pasti di bawahnya ada, supaya dia bisa bisa ngomong, oh ini JSON di atasnya gitu. Karena JSON itu di atasnya, ya tadi tuh, lapis apa yang bawah ya, data linknya ya, mungkin ya. Ada lagi pertanyaan? Yes, halo. Ada Mas dari Erik dari tim Portanitek. Ya. Oh ini bukan pertanyaan dia Mas, maaf ini lebih masukan. Sepengalaman saya dulu pakai Firebase, dia dikasih template awal dengan define #include. Terus ada, mungkin Mas Farhan bisa lihat codingnya sendiri sih. Ini bukan pertanyaan sih Mas. Oh oke. Buat jawab si Ikhwal tadi ini. Oke. Masukan ya buat Ikhwal ya. Oke. Iya. Berarti ini sharing-sharing ya. Iya sharing ya. Oke. Yes, Nah itu teman-teman. Ikhwal saya udah join di grup kan ya, kalau nggak salah di grup Xcam ya. Udah Pak, udah. Nah, boleh ditanya di situ. Nanti nggak apa-apa di ini aja di share ininya apa namanya pertanyaannya nggak apa-apa. Nanti siapa tahu ada teman-teman yang bisa bantu di situ. Kalau misalnya saya nggak bisa bantu, nanti ada kita coba tanya lagi ke teman-teman yang lebih ngerti gitu ya. Dipakai aja grupnya nggak apa-apa, bebas itu.
untuk Siap, apalagi hal-hal teknis gini, nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Itu dulu Mas untuk Oke, pertanyaannya. sip. Oke, saya lanjut dulu ya. Mudah-mudahan Ya, bisa untuk kekejar nih. Ya, untuk Oke, ingatin sekalian untuk waktunya juga mungkin 15 menit lagi sih, Mas. 15 Oke. sampai 20 menit lagi. Itu untuk sampai akhir ya? Atau break dulu atau Oh, gimana? enggak, itu nanti ada closingnya. Tapi nanti kalau misalnya masih banyak, ya kita bisa gas terus. Oke. Ya udah oke. Sekarang jam berapa nih? Jam 3 ya. Oke. Ini tadi yang saya bilang ya. Ini action. Action itu tadi. Action itu untuk mengontrol atau komunikasinya dari platform ke device gitu ya. Disebutnya action gitu ya. Dalam hal ini relay ini contohnya. Jadi saya mau nyalain atau matiin relay ini. Itu kita nanti isinya di action gitu ya. Nah, ini nanti format JSON-nya ini diisi di sini gitu ya. Yang keempatnya apa nih? Device operation. Device operation ini kalau kita isi dia cuma ngasih ini sih tadi MAC address yang nanti sebagai serial lah, device serial number gitu ya. Kalau sistemnya ngasih ini kita dapat data ini. Itu aja sama ini nanti. Jadi kalau teman-teman define sensor di awal nih kosong nih kalau nggak salah yang ininya nih. Jadi mana ya? Sorry itu time ini nih. Jadi value ini kan tadi kita define nih temperatur, humidity, misalnya terus door, status lampunya. Ini kalau belum ada data ini kosong dan nggak ada timestamp-nya. Jadi nanti begitu ada data akan keisi secara otomatis. Terus kita bisa kontrol juga dari sini nih lampunya misalnya tadi action-nya apa di sini juga bisa gitu ya. Oke, step berikutnya dashboard. Nah ini dashboard sebagai visualisasi tadi yang dibilang. Jadi kalau teman-teman udah define temperatur, humidity sensor, nah nanti bisa teman-teman tampilin nih di sini gitu ya. Bentuknya bisa macam-macam. Ada sebagian besar sensor-sensor representasi dari sensor tuh udah ada di sini, kayak button gitu ya. Kemudian nilai status, ada yang bentuknya kayak meteran jarum gitu, ada juga bisa ditampilin. Ini ada grafik, ini ada data kapan on off, ini misalnya temperatur, ini humidity bisa dipakai. Nah teman-teman nanti kalau udah bikin dashboard ini, teman-teman juga bisa share nih URL ini jadi link gitu ya. Jadi link. Nah nanti bentuk ini keluar gitu. Jadi tanpa autentikasi. Jadi nggak mesti login ke Flex. Orang-orang yang mau ngelihat data sensor teman-teman tuh bisa ngebaca langsung dari URL itu. Jadi ini udah di-publish gitu. Gitu kurang lebih. Nah ini yang terakhir API. API itu udah disediakan juga di Flex IoT. Cuman agak ribet kalau menurut saya, step-stepnya harus copy paste segala macam karena ada durasinya juga, dia akan expired gitu autentikasinya. Jadi nanti awalnya itu teman-teman akan punya secret di sini. Nah nanti ini teman-teman akan pakai sampai ke bawah nih untuk ngeluarin data-data device segala macam. Teman-teman bisa ngambil nih. Ini saya skip aja, nanti kita cobanya pakai Postman aja. Jadi ini ada caranya di sini. Kalau teman-teman nanti coba, oke, nanti kita coba pakai Postman ini yang saya bilang. Jadi Postman ini salah satu tools yang bisa teman-teman pakai. Biasanya dipakai untuk developer untuk connect ke API provider gitu ya. Jadi untuk ngambil datanya bener nggak gitu, bisa dimasukin nggak, bisa di retrieve nggak, atau bisa kita kontrol nggak gitu device-nya. Ini namanya teman-teman nanti kalau yang belum tahu bisa download ya. Ini ada yang bentuknya sebagai Google Chrome extension, ada yang udah apps sekarang. Jadi bentuknya Windows apps gitu. Ini keren banget kalau menurut saya, bagus lah untuk ini. Nah tadinya tuh saya mau dengan Pak Tahir mau demo dalam bentuk apps gitu. Cuman karena beliau nggak sempat, ya udah kita coba pakai Postman aja nanti. Caranya bisa teman-teman. Jadi ada, di depan saya tadi agak lupa. Nah di sini tuh ada untuk tools untuk Postman, jadi teman-teman bisa download, nanti bisa di-input, ada caranya juga, bisa di-input di Postman-nya.
Nanti kita praktekin kalau sempat. Jadi ada isinya ini nanti username segala macam. Terus nanti akan punya ini nih. Jadi ini udah by default dikasih gitu ya. Template-nya nanti tinggal kita isi di sini. Nanti tinggal kita jalanin beberapa fungsi-fungsi ini. Nanti kita akan keluar nih tokennya. Kita dapat token. Kemudian nanti kita akan dapat namanya JWT, XIOT JWT. Ini akan expired terus soalnya. Jadi nggak akan di-keep lama oleh sistem untuk autentikasi fungsinya. Jadi harus autentikasi terus. Nah ini device-nya, nanti keluar nih informasinya. Kalau tadi yang seperti yang siapa tadi nanya. Jadi kita ngobrolnya ke Flex IoT-nya, udah nggak ke device-nya. Ini data-data yang di-keep oleh Flex IoT. Termasuk nanti ada humidity, ada door, ada temperatur, ini data-datanya. Udah di-keep. Data ini di-retrieve dari Flex IoT, bukan dari device. Nah, ini kita bisa nyalain, matiin lampu juga dengan ini nanti. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai situ? Ada, Mas. Ini dari Rifki. Oke, Rifki. Kalau Flex IoT itu bisa real time tidak, Pak? Real time ya. Boleh ngobrol nggak real time-nya? Maksudnya apa ya? Oke, Rifki silakan di unmute aja. Kalau ada Rifki-nya, boleh. Saya pengen tahu maksudnya real time-nya. Iya, maksudnya itu ini Pak, pengambilan nilai sensornya apakah bisa per detik kayak gitu Pak? Kan biasanya kan ada istilahnya kan yang disebut tuh yang harus direplace gitu Pak. Oh gitu, iya. Real time, almost real time gitu ya, nggak real time banget. Jadi karena kan harus ada proses dulu nih si device-nya upload data dulu ke Flex gitu kan, dari Flex disimpan. Jadi nanti mungkin begitu datanya ready, baru bisa yang pakai API dari atas tadi, pakai apps Android atau dari web dari mana, baru bisa ngambil gitu. Kurang lebih sih gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu di-refresh. Jadi kalau nanti teman-teman udah share dashboard-nya gitu ya, nanti itu akan update sendiri. Ntar kita coba nih kalau mudah-mudahan ini sempat nih waktunya ya. Oke. Ada lagi? Oke, jawab ya untuk Rifki. Ya Kak, sudah Kak. Terima kasih. Sudah ya, oke, siap. Oke. Oh ini, maaf Pak, ada pertanyaan lagi dari Yogi. Flex IoT ini datanya bisa dipantau customer tidak ya? Customer. Oke, bisa banget. Bisa banget gitu ya. Jadi tadi salah satu fungsinya yang untuk memantau itu tadi yang dibilang Yogi, memantau satu dashboard gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu punya API, bikin API, ada dashboard tadi, ada link URL yang bisa di-share, itu nggak perlu autentikasi. Jadi tadi semua tombol-tombol tadi itu bisa dilihat atau data temperatur segala macam itu bisa dilihat sama orang. Jadi bisa banget. Apalagi tadi kalau mau ngambil analitik, ya harus ngambil datanya terus karena di Flex IoT untuk developer ini nggak ada analitiknya. Jadi versi yang customer yang consumer atau customernya Excel yang bisa ada analitiknya gitu. Jadi untuk versi yang kita nih nggak ada analitiknya. Jadi harus di-retrieve dulu ke luar gitu ya, diambil tadi pakai API tadi supaya bisa diproses. Karena kalau saya nggak salah datanya cuma bisa di-keep itu 7 hari ya kalau saya nggak salah paling lama. Nggak tahu ada perubahan lagi nggak, nanti kita lihat deh. Ada lagi? Oke, Yogi menjawab ya. Langsung aja nih. Oke, terima kasih. Ada Bernardinus, sorry. Apakah Flex IoT berfungsi hanya untuk menampung data dari device saja atau juga bisa melakukan pengolahan data? Analitik mungkin. Terima kasih. Iya, Bernardinus ya. So far belum ada untuk analitiknya. Jadi lebih ke tadi device management, kemudian autentikasi, protokol, kemudian retrieve data. Jadi memang belum ada analitik, tapi bisa baru sampai di level menampilkan aja gitu ya, menampilkan data. Tapi ada beberapa fungsi lain yang saya juga belum explore banyak. Salah satunya kayaknya nanti bisa di upload dalam bentuk apps gitu ya, APK gitu ya. Cuman saya coba kemarin masih belum berhasil. Nanti kalau ada update mungkin ada analitiknya atau apa, nanti saya coba infokan. Tapi kalau saya cari-cari dari beberapa sumber gitu ya,
yang versinya Flex IoT ini belum ada gitu ya. Tapi si Expand ini punya platform lain yang untuk customer. Jadi bukan developer gitu ya. Nah, itu mungkin yang ada analitiknya di situ dan saya juga belum masuk ke situ gitu ya. Jadi saya lebih fokus ke developernya. Nah, kalau misalnya memang mungkin ya, jadi dibuat fleksibel untuk si adanya Flex IoT ini agar analitiknya itu bisa dilakukan oleh platform lain yang ada di atasnya. Bisa dengan Google Analytics, bisa dengan Microsoft, dengan lain-lain, Cloudera, segala macam. Datanya bisa di-feeding ke situ. Kurang lebih gitu ya. Semoga bisa menjawab. Oke, ya, menjawab Mas, menjawab. Oke Mas, itu aja untuk pertanyaannya Oke. so far. Yap, oke, saya mau share screen. Jadi kita coba ya. Nanti kita coba create device-nya. Oke, sebentar. Saya keluar dulu. Oke, ini. Oke, saya share screen dulu deh. Ini berarti masuk ke ini Mas ya? Ya, Coding- saya coding. coba di waktu yang tersisa ini saya coba hands on biar teman-teman ada gambaran nih. Jadi saya share screen dulu ya. Bentar. Oke teman-teman, sembari menunggu ya, bisa minum air putih dulu. Ya, silakan yang mau minum Silakan dulu. meregangkan diri dulu, bisa berdiri Gak dulu, apa-apa. yang duduk udah. Ini mudah-mudahan nggak ada yang error sistemnya ya. Jadi saya share screen. Stop share. Oke, saya share lagi. Ini menggunakan Postman tadi Pak ya, atau? Iya, nanti kita coba Postman ya. Tapi kita coba sekarang dari Flex IoT-nya dulu. Oke, sebentar. Saya share screen aja ya. Share. Oke, teman-teman. Udah kelihatan belum screen saya ya? Kelihatan. Kelihatan Siap, ya? sudah kelihatan Mas. Kelihatan ya, oke. Jadi ini adalah portalnya Flex IoT ya. Nah, yang di kiri ini teman-teman lihat ya, ini yang saya tadi cobain gitu ya. Jadi ini ada sensor ini sensor itunya magnetiknya. Ini ESP-nya mana nih? Tangan saya agak susah nih. Ini ESP-nya. Ini DHT-nya mungkin kelihatan nggak ya? Zoom dikit. Nah. DHT-nya yang ini nih. Ini relay-nya. Oke, ini LCD-nya buat ini aja sih. Oke, saya coba masuk ya. Kita coba akun saya. Sorry, saya full screen dulu ya. Ini agak susah nih kalau nggak full screen. Oke, jadi tadi step-nya pertama tadi ya. Nah, ini ada device SDK. Tadi teman-teman download dulu apa yang mau dipakai platformnya. Setelah itu ke brand. Saya minimize screen saya biar kelihatan. Oke. Kalau ada yang mau tanya silakan ya langsung ya. Jadi ini tadi yang saya bilang. Jadi by default teman-teman kalau baru pertama kali login itu akan dikasih generic brand dan generic device gitu ya. Nah, contoh saya sekarang nih Flex IoT gitu ya. Jadi sudah di-approve gitu ya. Ada yang di-reject juga nih ternyata saya. Yang saya pakai sekarang ini Flex IoT ESP32 demo dan device-nya nih yang ini ESP32 DevKit gitu ya. Jadi statusnya harus approve dulu baru bisa digunakan ya teman-teman ke step berikutnya. Jadi tahap awal ini harus benar-benar di-approve. Oke. Setelah itu kita coba onboarding ya. Saya kebetulan ini udah di-approve. Kita coba onboarding. Harusnya sih belum ada ya di sini. Sorry, salah. Device onboarding JSON. Sorry. Nah tadi nih, saya belum ada nih yang ESP32 demo. Kita tambahin. Ini, oke. Ini ESP32 demo. Ini nggak kelihatan ya. Sorry, saya turunin.
ESP32 demo, devkit, ini versi 1 gitu misalnya saya punya versi. Parent ini artinya device-nya terhubung langsung ya, jadi nggak lewat gateway atau apa. Jadi device-nya terkonek langsung dengan Flex IoT gitu ya. Ini tadi MAC address-nya kita kasih aja biar otomatis. Kemudian kita pakai ini tadi pilihan protokolnya, kita pakai MQTT. JSON path-nya kita kasih Mac gitu ya. Oke, kita save. Kita kalau berhasil ini ada di bawah ini kan masih kosong nih. Oke, udah keluar nih ya teman-teman nih. Sekarang nih, jadi saya udah punya username. Ini server portnya namanya ini, portnya ini gitu ya. Event topiknya ini gitu ya. Kemudian action topiknya ini, responnya ini, dan username dan password ini nanti yang akan kita pakai di codingan ESP-nya gitu ya. Oke, sekarang kita coba tambahin ini, add event. Eventnya ini aja, sensor DAT gitu ya. Save. Jadi event adalah informasi yang disampaikan dari device ya ke platform, ke Flex IoT. Kita isi di sini temperatur, JSON path-nya, temp, kemudian save, tambahkan lagi humidity, sorry, tadi saya belum add ya, sorry. Nah, udah ada. Saya tambahkan lagi humidity. Oke, ini udah ada sekarang datanya. Sensor ini. Jadi ini format yang harus di-apply di codingan kita nanti gitu ya. Kita tambahkan lagi, kita add lagi, add event lagi untuk door gitu ya. Sorry. Kita tulis aja door. JSON path-nya. Door, oke. Kemudian udah event, kita tambahin action. Action ini tadi untuk mengontrol dari action-nya lamp on, display name-nya lamp on, save. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi add action lagi. Oke, nah sekarang saya harus copy nih parameter ini ke codingan saya gitu ya. Karena ini dapat baru nih, saya udah ada, jadi saya harus masukin di sini. Nah ini ada yang harus saya ganti di sini. Jadi mungkin ini sama ya, common dan coba saya lihat lagi.
common dev K1 GitHub. Oke, sama kayaknya. Yang ini aja yang beda. Kemudian ini ya, passwordnya kita harus ganti juga. Ini parameternya udah ada di script yang dari device SDK ya teman-teman. Termasuk ini nih nanti harus ngisi access point untuk si device nih diisi juga di sini. Ini. Nah ini harus diisi ya semuanya. Nah yang satu yang belum nih device real nih. Ini harus kita ganti juga. Oke, setelah dari sini dari device onboarding JSON kita ke device operation. Ini harus ditambahin. Karena belum dapat kita tadi. Ini kan belum ada nih. Saya harus tambahin. Sorry, saya turunin dulu. Saya add device. Device name-nya ESP32 demo. Brand-nya yang tadi Alexa IoT. Kemudian devkit V1 direct. Oke. Save. Nanti akan generate MAC address. Ini MAC address-nya yang harus kita copy gitu ya. Oke, kita copy ke sini. Oke. Kita langsung aja ya upload nih. Oke. Kita upload. Mudah-mudahan bisa nih. Jadi teman-teman kalau perhatiin ini masih kosong ya, ini belum ada datanya nih. Saya nggak tahu kenapa lamp on ini ada. Tapi kalau belum ada data dari sensor, biasanya dia di sini nih masih belum ada informasi apa-apa. Jadi statusnya apa gitu belum. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Sambil nunggu loading nih, biasanya loading saya agak lama nih karena mungkin library-nya agak-agak ini sembarangan. Kan teman-teman yang masih kurang jelas untuk teknikalnya tadi ya, untuk prosesnya itu. Iya, ini kita sambil nunggu loading ya. Gak apa, sebentar aja. Mudah-mudahan sih keburu nih. Turbonya nyalain, Far. Ini library Arduino gue kayaknya sembarangan nih Ben ininya naroknya, jadi bingung si IDE-nya nyari kemana-mana. Oh, ini Mas dari Raihan. Ya. Akan mirip-mirip juga ya Pak untuk device Raspi. Apanya nih yang mirip maksudnya? Codingannya beda kalau codingannya. Tapi ada scriptnya untuk Raspi, untuk connect MQTT kayak gimana? Ada, nanti ada juga di situ. Di SDK itu udah ada. Tinggal ganti-ganti aja yang perlu diganti. Ryan, yang dimaksud yang mirip-miripnya ini? Step-stepnya mungkin mirip gitu ya, hampir sama. Kalau di Flex-nya sih sama, cuman kan nanti yang beda di Raspi-nya mungkin ya. Itu Raspi library-nya buat apa, Far? Buat C atau buat apa itu? Raspi ya. Kayaknya bukan C deh kalau Raspi tuh. Coba ya, apa ya? Raspi itu kan full OS. Iya, benar. Jadi dia kan full OS. Jadi kan sebenarnya bahasa pemrograman kita bisa pakai apa aja kan? Bisa pakai apa aja. Cuman saya lupa apa yang taruh di SDK itu apa bentuknya. Bukan C sih, seingat saya memang. Sorry, agak lama nih. Python, Pak. Python mungkin ya, mungkin Python ya, saya juga lupa tuh. Tapi gampang kok, kalau lebih manusiawi lah kalau yang di Raspi itu, seingat saya. Lebih high level soalnya. Iya, lebih high level soalnya. Oh, ini maksudnya Raihan untuk device Raspi. Tahu kan ini tadi ya?
Asp itu biasa Python. Python berarti Ya, banyak. kemungkinan Python ya, kemungkinan ya. Oh, banget ya. Ini nanti outputnya apa, Pak? Dari Jadi saya lagi masukin parameter yang tadi kita dapat dari Flex IoT ke microcontrollernya gitu ya. Supaya si microcontrollernya bisa ngirim data ke Flex IoT. oh, Udah belum ya? Oh, banget nih. Sorry, library saya agak berantakan, jadinya si IDE-nya ini agak-agak lama nyarinya. Sejalan sih kayaknya. kapan lagi teman-teman yang lebih teknikal pertanyaannya? Ini nggak ada pertanyaan, maksudnya jelas ya? Saya harap jelas sih. Apa? Entah jelas, entah bingung, tapi nggak apa-apa, nanti bisa diskusi lanjut lah, nggak apa-apa. Yes, tentunya. Mudah-mudahan Oke. bisa ini nih kita demoin sebentar. Nanti pasti akan di-share juga ya Mas untuk Ya, nanti materinya. saya share ininya, PPT-nya, nanti bisa jadiin acuan lah, nanti kalau butuh diskusi lebih lanjut bisa dengan saya atau dengan Mas Beni. Ini mulai uploading, mudah-mudahan ketemu. Udah nih, udah uploading, mudah-mudahan bisa nih, dan nggak ada yang salah ya. Ya, benar kata Raihan nih. Mungkin nanti coba diskusi di grup IMDb aja. Yap. Oke, kita lihat apakah sudah. Ini udah connect nih. Kalau kita lihat di sini ya, attempting MQTT connected gitu ya. Artinya MQTT, teman-teman kelihatan nggak? Sorry, ini yang baris paling atas ada tulisan MQTT connection connected gitu ya. Kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Nah, itu artinya MQTT-nya sudah established. Harusnya di atasnya sih sebenarnya saya lupa tadi nggak scroll, ada Wi-Fi-nya dulu connect gitu ya, baru MQTT. Nah, kita lihat di sini nih. Ini format JSON yang dikirim dari si ESP ke cloud gitu ya, ke Flex IoT. Jadi humidity-nya berapa, temperaturnya berapa gitu ya, MAC-nya berapa. Oke, kita lihat ya, keluar nggak ya di itu ya. Kita minimize. Ini harusnya udah keluar nih di sini nih. Sorry, saya ini zoom nih. Nah, ini harusnya ada, nggak kelihatan, sorry. Ada informasinya juga. Oke, kita coba lihat di Flex-nya. Kita refresh dulu. Kalau di sini harus di-refresh. Kalau di mana nih? Di device operation. Tapi di dashboard nggak otomatis harusnya. Oh, door-nya belum. Oke, door-nya kita coba ya. Door-nya saya coba dulu ya. Door-nya saya coba buka. Saya ganjel dulu pakai. Door-nya kayaknya harusnya sih dia nanti ada informasi. Nah, door-nya open tuh udah. Aduh, sorry. Door-nya open ya sekarang ya. Oke. Ini udah ada informasinya. Coba dari sini saya juga bisa kontrol lampu nih, harusnya udah nih. Dari sini saya pilih lamp on. Dari sini lamp on. Oh, nggak bisa ya. Nah, teman-teman lihat ya, lampunya nyala ya. Oh, wow. Keren. Lampunya nyala. Saya off, coba dari sini. Nah, kalau di sini nanti juga kelihatan nih teman-teman nih tadi. Lamp on-nya nih harusnya ada informasinya. Door tadi nih ada. Lampu harusnya ada juga sih. Coba kita matiin sekarang. Oke, udah mati. Oke, kita coba masukin di dashboard ya. Kita coba dashboardnya.
Oke, ini tadi yang saya bilang nih dashboard ya. Teman-teman bisa tambahin widget, controller. Saya pilih push button dulu. Saya edit. Name-nya lamp on. USB. Demo. Lamp on. Save. Oke, tambahin lagi. Push button. Saya edit dulu. Save. Oke, saya tambahin lagi apa ya? Temperatur. Temperatur mana nih? Oh ini. Oke, temperatur. Nah, langsung keluar datanya. Kemudian saya tambahkan lagi humidity. Humidity. Oke. Ini kenapa merah lagi? Oke. Saya tambahkan lagi apa ya? Oh, status. Status ini last status. Last status pintu sensor pintu open atau close. Apa? Pasti kena ntar. Pasti bakal kena itu. Nanti-nantinya pasti bakal kena. Oke, sekarang pintunya statusnya terbuka. Saya tambahkan lagi misalnya mau bikin grafik ya. Grafik salah satu aja ya, saya contohin. Temperatur misalnya. Oke, tadi status, terus apa nih? Misalnya statistik juga nih. History pintu buka tutupnya kapan gitu. Ntar kita lihat real time apa enggak gitu ya. Oke, saya range dulu deh. Ini berantakan banget nih. Far, Yuk, sorry saya harus ke meeting lain. oke, siap. Terima kasih. Ya, thank you ya teman-teman Ya, ya. thank you.
Thank you Mas Benny. Kami ingatkan juga Mas, waktunya sudah melewati setengah 4 sebenarnya. Oke, sebentar ya. Oke, saya save. Sedikit lagi kali ya nih ya. Oke, sedikit lagi ya. Oke, gini teman-teman ya. Jadi kita baru sampai sini aja nih. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya di screen saya sekarang udah ada dashboard. Ini bisa teman-teman share nih ya. Ini teman-teman bisa share, bisa copy gitu ya. Ini teman-teman bisa buka di sini. Jadi ini bisa dibuka sama siapa aja gitu ya. Nanti harusnya sih sama aja dengan yang dashboard yang kita bikin gitu. Ini kayak contohnya nih kalau saya mau nyalain lampu nih, saya nggak perlu autentikasi nih, saya udah bisa nyalain lampu gitu ya. Kan? Kemudian kita off. Kemudian door-nya coba saya close ya, dia berapa lama. Coba ya dia akan update nggak nanti. Berapa lama ya? Kalau di sini sih di Arduino-nya harusnya kayaknya udah. Udah close Mas. Oh udah ya? Oh ya, oke, sip. Oke, jadi nggak bisa extend nih saya nih. Ya udah, nggak apa. Sebenarnya saya mau share yang tentang Postman sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa nanti aja. Mungkin kalau misalnya sama Pak Tahir nanti bisa lebih bisa lebih ke praktikal juga dengan API-nya. Tapi kurang lebih nanti Postman itu kayak gini. Saya dikit aja ya, Mas Amri ya. Oke. Tanggung soalnya ini. Teman-teman nggak apa-apa ya, saya kasih sedikit, saya butuh waktu tambahan sedikit biar teman-teman ada gambaran Postman itu kayak gimana. Mungkin 5 menit kali Mas ya. Siap, oke 5 menit ya. Oke. Nah ini teman-teman udah ada contohnya, saya punya nih. Jadi nanti harus di sini di div portal ini nanti teman-teman bisa API management misalnya. Udah tinggal di sini teman-teman send gitu. Kalau berhasil nanti akan ada respon di sini. Nah ini responnya, dapat tokennya, dapat user manajemennya juga nanti tinggal klik aja. Ini dapat XIoT. Device ini termasuk nanti bisa on off lampu juga dari sini. Cuman karena waktunya agak mepet, saya cukupkan aja sampai sini teman-teman ya. Sorry kalau agak ini offset waktunya. Jadi saya stop share ya, Mas Amri ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Varianto atas materinya. Semoga teman-teman bisa dapat ini ya materi yang diinginkan dan bisa mempermudah untuk pembuatan device ke depannya, dan tidak usah khawatir karena mungkin kalau nggak salah minggu depan ya, Selasa minggu depan akan lebih dalam lagi untuk Android application kalau saya nggak salah dari Pak Tahir. Betul. Nanti Pak Tahir. Yes. Oke, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Mungkin Mas Varianto ada sepatah dua kata untuk teman-teman terkait materi kali ini dan mungkin sedikit motivasi juga buat teman-teman. Ya, teman-teman, ini ya, saya terima kasih teman-teman udah ngikutin dari awal sampai akhir. Mungkin kalau kita di Xcamp mungkin lebih seru karena teman-teman bisa hands-on juga, bisa langsung apply juga nanti cara login segala macam. Tapi intinya mungkin yang saya sampaikan ini sebagai pembuka aja. Jangan takut untuk nyoba, jangan takut untuk salah gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Kalau ada yang pengen ditanyakan ada saya atau dari tim yang lain dengan Mas Benny, monggo. Ke saya juga nggak apa-apa. Kalau terkait flex untuk autentikasi, mau nambah device segala macam boleh. Sekali lagi tetap semangat teman-teman. Kita baru aja mulai, jadi sedikit update. Jadi kenapa sebagian udah ada yang dapetin device untuk prototyping dan ada yang belum?
karena vendor kita ini sortir atau eksekusinya satu persatu gitu. Jadi makanya teman-teman nggak dapat semua secara bareng. Kayak dari saya tuh timnya Joanna udah dapat, tim dari Unsil juga udah dapat, cuman yang lainnya belum karena memang barangnya belum ada. Gitu. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Jadi tetap ikutin semua sharing-sharing ini, baik dari tim Xcam maupun dari tamu-tamu kita nanti. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semua. Kurang lebih gitu Mas Amri dari saya. Ya Mas Marianto, terima kasih. Saya juga mau lanjutin juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutin 2 hari terakhir ini, belakangan ini, sama saya sebagai moderator dan Mas Marianto sebagai pembicara. Mohon maaf juga jika ada salah kata yang saya ucapkan. Jika itu menyakiti teman-teman, mohon dimaafkan saja. Dan ya, karena udah lewat juga 3:30, jadi tadi kita udah check-in, seperti kemarin kita harus check-out juga. Nah, untuk check-out sekarang, kita foto seperti biasa. Teman-teman udah ada siap ini seperti itu buat dinyalain. Yang belum dinyalain bisa ya, langsung nyalain. Oke, supaya rambutnya udah mulai lebih rapih dibanding kemarin ya. Oke, sip. Oke, seperti kemarin ya, jadi kali ini cuma ada 2 slide, jadi saya akan ngambil screenshot-nya 2 kali aja. Oke, BTW maaf itu ada background-nya yang bisa gerak, keren banget ya, gimana caranya itu? Oke, video kali ya, yaudah. Oke teman-teman, logo biasa ya, gaya biasa, gaya kebanggaan, gini ya. Lalu akan saya pandu. Oke, pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya screenshot dulu. Oke, bisnis terakhir, yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Saya selaku moderator, maka saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih untuk Mas Varianto atas materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman. Mari kita tepuk virtual untuk diri kita masing-masing karena sudah. Terima kasih Mas Amri, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai bertemu lagi. Semoga nanti ke depannya bisa ketemu di Xcam langsung ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stay safe, stay healthy, stay happy semua. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Stay healthy.